Jadi beberapa waktu lalu ada satu kapal yang berisikan ratusan imigran Rohingya terdampar di Aceh, tepatnya di pantai ujung Pidie. Dan kondisi imigran tersebut saat ditemuin sudah dalam keadaan lemas karena berhari-hari terombang-ambing di laut dan mengalami dehidrasi. Nah, awalnya imigran tersebut ingin melarikan diri dari Myanmar. Tapi di tengah perjalanan, mesin perahu yang mereka gunakan mengalami kerusakan dan akhirnya kandas di pantai. Karena hal tersebut, mereka melompat dan berusaha berenang ke daratan untuk menyelamatkan diri dan terdampar di salah satu pantai di Aceh. Melihat hal tersebut, akhirnya warga setempat membantu mengevakuasi mereka. Diperkirakan jumlah imigran yang dievakuasi pada saat itu berjumlah 186 orang dan didominasi oleh perempuan. Akhirnya para imigran ini diberi pertolongan pertama dari puskesmas terdekat. Tapi kira-kira kenapa ya mereka melarikan diri? Atau mungkin mereka terusir? Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa yang terjadi sama Rohingya ini, kita bahas terlebih dahulu yuk awal mula Rohingya ada di Myanmar. Jadi Muslim Rohingya merupakan salah satu dari banyak etnis minoritas di Myanmar dan mereka memiliki bahasa serta budaya sendiri yang tentunya berbeda dari orang Myanmar yang hampir 90% beragama Buddha. Nah, menurut sejarawan Rohingya yang bernama Halilur Rahman, istilah Rohingya berasal dari bahasa Arab, yaitu raham yang artinya rahmat atau belas kasihan. Beliau ini berspekulasi bahwa Muslim yang tiba pertama kali di Arakan merupakan pedagang Arab yang kapalnya terdampar dan terancam hukuman mati oleh Raja Arakan. Mereka lalu meminta ampun seraya meneriakkan kata rahmah. Oleh karena itu, akhirnya mereka dipanggil dengan sebutan raham. Dan secara bertahap, istilah raham berganti menjadi rohang dan akhirnya menjadi Rohingya. Namun, mantan Presiden dan Sekretaris Konferensi Muslim Arakan, Zahiruddin Ahmed dan Nazir Ahmed memiliki argumen yang berbeda. Mereka ini bilang kalau kapal yang terdampar itu milik Muslim Tambukia yang tinggal di pesisir pantai Arakan. Nah, kaum Muslim inilah yang merupakan etnis Rohingya sebenarnya. Dan mereka adalah keturunan penduduk Ruha di Afghanistan. Kalau menurut teman-teman yang benar yang mana? Coba tulis di kolom komentar. Lalu, memasuki abad ke-14, kebudayaan Islam terus berkembang di wilayah Arakan, terutama saat Arakan dikuasai oleh kerajaan Merauke, yang pada tahun 1429, wilayah Arakan berhasil direbut dari bangsa Burma oleh raja bernama Narameikla dengan bantuan kerajaan Bengal. Dan ternyata Raja Narameikla dan ahli warisnya menganut agama Buddha, tapi mereka tetap mempertahankan kebudayaan Islam di Arakan. Dan atas pengakuan kerajaannya, akhirnya mereka menerima gelar-gelar Islam. Dan setelah mendapat tahta di sana, Narameikla ini kemudian mengucapkan syahadat dan berganti nama menjadi Sulaiman Shah. Pada periode tahun 1430 sampai 1784, Arakan yang pada saat itu dihuni etnis Rohingya menjadi wilayah Islam yang paling kuat. Namun, pada akhir abad ke-18, etnis Rohingya mengalami konflik dengan penduduk asli Myanmar yang pada saat itu juga Inggris datang dan menjadikan Myanmar sebagai koloninya.
Tapi kalau yang menjajah Myanmar saat itu Inggris, kenapa etnis Rohingya yang tidak disenangi ya? Daripada penasaran, yuk kita simak aja penjelasan berikut. Jadi, ketika Inggris datang dan menjadikan Myanmar sebagai koloninya, saat itu orang-orang India yang juga dijajah oleh Inggris ikut berdatangan ke Myanmar dengan tujuan untuk bekerja. Tapi tujuan untuk bekerja itu malah terkesan merampas hak-hak orang Myanmar pada saat itu. Yang akhirnya hal ini ngebuat orang Myanmar ngerasa dijajah dua kali, yaitu oleh Inggris dan orang-orang India. Yang bisa dibilang perawakan orang India itu sama dengan etnis Rohingya. Selain itu juga, pada masa Perang Dunia II yang terjadi pada tahun 1939 sampai 1945, banyak Muslim Rohingya yang direkrut oleh Inggris sebagai tentara, dan akhirnya mereka beradu dengan umat Buddha Myanmar yang bersekutu dengan Jepang. Lalu ketika Inggris berhasil diusir Jepang pada tahun 1942, etnis Rohingya di Rakhine menjadi sasaran kemarahan orang Myanmar. Jadi teman-teman, etnis Rohingya ini dianggap sebagai sekutu Inggris, dan dengan penampilan fisik mereka yang mirip orang India, akhirnya ngebuat mereka terjebak dalam sasaran kebencian orang Myanmar. Dan setelah itu, orang Rohingya kemudian dipandang sebagai imigran ilegal yang dibawa Inggris dari India dan Bangladesh. Meskipun pada tahun 1947 etnis Rohingya sempat diberi hak hukum dan suara penuh, namun kudeta militer Myanmar pada tahun 1962 yang berujung pada era baru penindasan dan lahirnya Undang-Undang tahun 1982, yang mana undang-undang tersebut membuat etnis Rohingya tidak lagi diakui sebagai kelompok etnis minoritas di Myanmar. Bahkan hak-hak mereka ditiadakan, dikucilkan secara sosial, dan sejak itu Muslim Rohingya menjadi populasi tanpa kewarganegaraan. Selain menyangkal kewarganegaraan Rohingya, pemerintah Myanmar juga tidak lagi melibatkan mereka dalam sensus penduduk. Akhirnya sejak tahun 1970-an, ratusan ribu orang Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh, menyusul gelombang kekerasan berturut-turut dari tahun 1978 dan 1991 sampai 1992. Selain itu, krisis Rohingya semakin memanas ketika militer Myanmar membawa isu agama. Mereka menghubungkan Muslim Rohingya dengan isu terorisme Islam yang membuat umat Buddha Myanmar khawatir negaranya akan diambil alih. Dan kekhawatiran itu seakan menjadi nyata ketika muncul kelompok militan seperti Arakan Rohingya Salvation Army atau ARSA yang kerap melancarkan serangan balik terhadap pasukan keamanan Myanmar. Akhirnya keberadaan ARSA dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan represif atau penindasan terhadap seluruh etnis Rohingya, yang mana bentuk kekerasan tersebut berupa pemerkosaan, penganiayaan, pembakaran desa, dan pembunuhan, termasuk terhadap anak-anak. Karena hal tersebut, selama beberapa tahun terakhir, ratusan ribu etnis Rohingya akhirnya melarikan diri ke beberapa negara yang bertetanggaan dengan Myanmar, seperti Bangladesh dan Indonesia. Nah, dari penjelasan tadi, sekarang teman-teman udah tahu kan alasan kenapa Rohingya melarikan diri dari Myanmar dan apa yang menjadi penyebab ketidaksukaan Myanmar kepada etnis Rohingya. Kita doain aja ya teman-teman, semoga keadaannya segera membaik. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!